Selamat siang Ibu Era. Selamat siang Bapak Sumanto. Ya, alhamdulillahirabbil alamin Ibu Era, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang enjoy tentunya. Ibu Era, Ya, sebenarnya Ibu Era datang pada saya ini sebetulnya ada apa sih, kok kelihatannya Ibu Era ada sesuatu yang perlu dibicarakan nih. Kalau boleh tahu, ayo sebutkan. Mengapa sih Ibu Era kok datang dan akan mengatakan apa sebetulnya Ibu Era? iya ini Pak. Saya itu ada yang mengganjal di hati saya, ada pemikiran kok setelah saya lihat setiap hari itu kok saya ingin merefleksikan tentang pembelajaran di kelas saya yang sudah pernah saya lakukan itu Pak. Oh, begitu Ibu Era. Nah, ada sesuatu yang ingin kita pelajari bareng-bareng ini Ibu Era. Sebetulnya apa sih yang menjadi ganjalan Ibu Era dalam kegiatannya di kelas Ibu Era yang Ibu Era rasakan? Kok kelihatannya ada sesuatu yang ingin dibicarakan? Coba Ibu Era, bagaimana kok Ibu Era sampai begitu? Gini Pak, saya tuh memikirkan saya ingin nantinya bisa mendapatkan ide-ide dalam pembelajaran yang saya lakukan ini, yang akan datang itu bisa memperoleh ide-ide gitu loh. Kira-kira biar anak itu bisa bersemangat dalam belajar gitu loh Pak. Soalnya kan akhir-akhir ini tuh kan karena pekerjaan agak menumpuk, kemudian juga tugas-tugas yang banyak, akhirnya kita tidak terfokus kepada anak untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut, Pak. Jadi akhirnya ketika kita mengajar, anak itu terlihat kurang bersemangat gitu loh, Pak. Oh, kalau boleh saya tahu nih Bu Era, mestinya anak itu ada penyebabnya nih. Mengapa sih anak yang biasanya semangat, biasanya ceria, biasanya belajar dengan harapan-harapan yang bagus. Ternyata kok kalau saya dengar dari Ibu Era sendiri nih, bukan dari orang lain nih Bu Era, sampai menimbulkan hal-hal yang tidak bisa meningkatkan pembelajaran. Coba saya ingin tahu, bagaimana sih sebetulnya Ibu Era sampai seperti itu? Ya mungkin penyebabnya ya Pak ya, setelah saya identifikasi itu yang pertama karena mungkin banyaknya kesibukan Pak. Jadi kemarin itu kita Dewan Guru itu kan menyiapkan ada lomba FTBI, kemudian ada jambore, kemudian ini juga sedang persiapan untuk kegiatan MAPSI. Jadi kan akhirnya guru saya sendiri itu kurang persiapan gitu loh Pak dalam mengajar anak. Jadi yang penting anak itu mendapatkan pelajaran seperti itu. Yang kedua, mungkin akhirnya kan karena saya kurang persiapan ya Pak ya. Iya. Akhirnya kita menggunakan ceramah gitu loh Pak. Lah mungkin karena metode yang saya gunakan berceramah itu mungkin menjadikan anak bosan. Mungkin seperti itu Pak. Oh, yang sudah saya dengar nih, yang pertama saya salut, salut dan salut untuk Ibu Era. Di sela-sela kesibukannya melatih FTBI, MAPSI, dan telah melaksanakan jambore.
yang ada di Kecamatan Bandar, tempat Ibu Era mengajar. Saya turut bangga. Namun, mengapa sampai hal ini terjadi dan kira-kira nih untuk memperbaiki hal yang demikian ini dan pembelajaran yang kita harapkan akan berpihak pada murid dan menimbulkan well-being, murid enjoy, murid nyaman, tentu saja menjadi senang. Nah, Ibu Era, coba bagaimana hal yang demikian ini bisa terjadi ketika Ibu Era akan mempersiapkannya. Iya, Pak. Jadi saya berpikir karena ini banyak kesibukan ya, Pak, ya. Jadi Iya, akhirnya saya berpikir kita kan sebagai pendidik itu kan harus tetap berpihak pada murid ya, Pak, ya. iya, Menjadikan anak itu berangkat sekolah dan senang gitu menerima pembelajaran. Akhirnya saya berpikir mungkin saya akan mencari metode-metode pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, Pak, yang akan saya terapkan agar anak itu tidak merasa bosan dan bersemangat lagi dalam pembelajaran gitu loh, Pak. Seperti saya akan membuat media pembelajaran secara nyata seperti itu loh, Pak. oh iya Ibu Era. Nah, namun sebetulnya sih ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ini Bu Era. Pembelajaran yang bagaimana sih yang ingin Ibu Era kembangkan, khususnya yang bisa meningkatkan performa pembelajaran Ibu Era dan membuat anak itu antusias, semangat, senang, dan yang tidak kalah penting, murid ini terlayani seperti semboyan diajar Dewantara, berpihak pada murid. Coba Bu Era, bagaimana yang akan dilaksanakan? Mungkin yang akan saya laksanakan itu ya pembelajaran yang metodenya itu bermain, Pak. Oh iya ya, Permainan seperti iya. itu. Soalnya kan saya mengajar di kelas 2 ya, Pak, Oh ya. iya ya, Ya, jadi anak itu kan suka dengan bermain iya seperti ya, itu. Nanti akan saya masukkan metode permainan iya, pada anak sehingga anak itu tidak monoton hanya mendengarkan dan menulis seperti itu, Pak. Jadi iya, anak itu aktif dalam kegiatan tersebut. iya. Dengan kata lain, anak itu tetap belajar dalam Belajar, bermain, tetapi tidak melupakan nanti tugas utamanya. Oh, ya, sekarang saya menjadi senang ini Ibu Era. Mengapa? Karena Ibu Era memberikan sebuah gambaran nyata dalam kelas Ibu Era. Nah, tentu saja hal ini kemungkinan ada kendalanya nih Ibu Era. Karena saya sih sama seperti Ibu Era. Ada plus minusnya ini Ibu Era. Tapi untuk sebuah kegagalan atau hambatan ini manakala ada itu hambatannya seperti apa ini? Tentunya Ibu Era kan sudah memprediksikan yang baik dan tidaknya hal yang Ibu Era lakukan. Monggo Ibu Era. ya, ya mungkin kalau itu kita laksanakan ya Pak ya, mungkin kendalanya itu biasanya apa ya, kita dalam mempersiapkan pembelajaran tersebut. Kadang kan tidak semua materi itu bisa kita terapkan dalam bentuk permainan ya Pak ya. Iya, iya Ibu Era. Itu. Kemudian yang kedua juga kita harus mengemas pembelajaran itu dengan baik karena anak kelas 2 itu kan masih belum sepenuhnya memahami gitu loh, Pak. Jadi Iya, iya, jadi sepertinya ya
mungkin banyak ada kendalanya itu, mungkin seperti itu. Kita jadi guru itu harus berarti mengemas pembelajaran tersebut biar anak itu senang lah. Oh iya, Ibu Era. Saya dulu juga pernah, Ibu Era, saya pernah mengajar kelas 1, tidak luput dari hal-hal yang kurang menyenangkan dan seterusnya. Nah, Ibu Era yang telah memberikan gambaran dari tujuan sampai menyebutkan identifikasi masalahnya, rencananya, dan hal-hal negatif atau kendala yang ada, ini tentu saja perlu timing ini Ibu, atau waktunya itu kapan. Karena apa? Kalau tidak ada timing atau waktu yang kita lakukan, mungkin akan menjadi overlapping, menumpuk, dan menumpuk. Nah, Ibu Era yang saya hormati, bagaimana dan kapan kira-kira Ibu Era akan melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin kegiatan ini akan saya laksanakan bulan depan, Pak. Oh iya. Sekitar bulan Oktober itu, Pak. Iya. Ya, tepatnya di minggu ke-3 lah. Nah, Jadi awalnya saya akan mempersiapkan dulu untuk mengidentifikasi ke anak tentang gaya belajar anak yang seperti apa, seperti itu. Biar nanti saya bisa memilih permainan yang cocok yang digunakan di dalam pembelajaran tersebut. oh iya. Kalau minggu ketiga itu kira-kira Ibu Era sudah mempersiapkan dari segi sarana prasarana, kemudian tidak kalah penting lagi dari tentunya daya dukungnya Ibu Era nggih. Nah, ini Ibu Era, setelah Ibu Era mempunyai gambaran dari tujuan, mengidentifikasi masalah yang ada, rencana tindakan, dan dari segi negatif atau kegagalan ataupun hal-hal yang kurang mengenakan, sampai timing atau schedule waktu yang tepat. Nah, ini Ibu Era, prioritas mana yang ingin Ibu Era lakukan? Maksudnya ini Ibu Era akan mendahulukan yang bagaimana sih? Mungkin kan dari sekian anak ini Ibu Era mungkin ada hal-hal atau siapa paling tidak yang akan dieksekusi dulu. Monggo Ibu Era. Ya, yang pertama dengan murid, Pak, ya. Iya. Jadi nanti saya akan ya mungkin murid atau itu, Pak, model pembelajarannya, Pak. Oh iya. Mungkin model pembelajarannya yang akan saya kemas menjadi yang menarik untuk iya. anak, biar dimunculkan permainan atau apa yang biar anak itu tidak merasa bosan seperti itu, Pak. Oh iya. Nah, Ibu Era, dari paparan yang telah Ibu Era lakukan, saya ini kan teman Ibu Era nih. Kita bicara seperti ini itu, Ibu Era sebetulnya mengemukakan hal-hal yang seperti ini pada saya ini, bagaimana sih perasaan Ibu Era? Ya, saya merasa senang, Pak. Saya merasa lega, ada yang mendengarkan keluh kesah saya, kemudian saya jadi punya gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya, dan mungkin jika itu diterapkan dengan baik, menjadikan murid saya bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar dan bisa aktif lagi seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Era, harapan yang Ibu Era semoga tercapai, dan saya juga merasa senang karena Ibu Era telah menyampaikan gagasan sampai pada hal
memutuskan untuk mencari solusinya. Terima kasih Ibu Era, selamat siang dan mohon maaf kalau ada tutur kata. Terima kasih Ibu Era. Sama-sama Pak Manto, terima kasih juga dan mohon maaf apabila Iya, ada sama-sama Ibu kata. Era. Nggih.